Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas TWK, materi nasionalisme dan integritas. Sebelum masuk ke video utamanya, kita bahas dulu ya kisi-kisi tes wawasan kebangsaan. Nah, walaupun sebenarnya sudah dijelaskan di video overview SKD ya, ada di situ kita jelaskan kisi-kisi tes wawasan kebangsaan. Nah, tapi kita coba jelaskan lagi. Jadi sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024. Jadi ini aturan paling baru ya, teman-teman. Ini tentangnya ambang batas nilai sebenarnya, tapi di situ juga dijelaskan tentang kisi-kisinya. Nah, apa-apa saja yang akan diujikan di dalam ujian SKD khususnya di tes wawasan kebangsaan. Nah, coba kita lihat. TWK bertujuan untuk menilai pemahaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme. Oke, nasionalisme yang pertama. Nah, ini dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, jadi ada dua nih. Ada dua kata kunci yang penting di sini, kepentingan nasional dan identitas nasional. Nah, dari materi yang sudah saya bagikan ya sebelum video ini, teman-teman bisa baca di situ. Itu kurang lebih materi singkat tentang ada ya beberapa nasionalisme di situ tentang kepentingan nasional dan identitas nasional. Jadi teman-teman harus baca itu dengan baik, paham itu dengan baik, konsepnya seperti apa. Nanti insya Allah soalnya itu ya semoga soalnya tidak jauh dari materi-materi yang di situ. Jadi lebih ke implementasi dari materi-materi atau konsep yang sudah dijelaskan di kisi-kisinya ini sesuai di keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024 ini. Itu untuk nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah integritas. Nah, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ini di materinya juga sudah ada ya, nilai-nilai dari integritas itu apa saja. Jadi teman-teman perlu untuk memahami setiap nilai-nilainya. Jadi biar teman-teman nanti semoga soalnya tidak jauh-jauh dari situ dan teman-teman bisa menjawabnya dengan baik. Oke, karena video ini khusus untuk yang dua saja, nasionalisme dan integritas, jadi kisi-kisinya kita bahas dua nilai, dua kisi-kisi ini saja dulu. Untuk yang 3, 4, dan 5 nanti disesuaikan dengan materi di video berikutnya nanti. Oke, kita masuk ke berikutnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan soal ya teman-teman, jadi ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mengerjakan soal-soal TWK. Nah, memang tahun sekarang ya, semakin kesini ya, soal-soal dari TWK itu lebih banyak ke penalaran. Jadi teman-teman harus bisa paham konsep dan teorinya, kemudian bisa diterapkan di dalam soal. Jadi lebih ke implementasi terhadap pemahaman konsep dan teori teman-teman. Nah, namun kabar baiknya soal-soal sekarang itu lebih sedikit ke hafalan-hafalan ya. Hafalan-hafalan tanggal itu sudah hampir tidak ada sekarang untuk soal-soal SKD tahun ini ya. Beberapa tahun terakhir juga seperti itu. Jadi lebih banyak ke pemahaman konsep dan implementasi nilai-nilainya. Jadi seperti soal-soal yang kerajaan-kerajaan Islam, Hindu, fase-fase itu sepertinya sudah hampir tidak ada ya. Jadi lebih ke banyak penalaran. Nah, kemudian jadi opsi-opsi di dalam soal ya, pilihan jawabannya itu memang dirancang sedemikian rupa agar terlihat benar dan membingungkan. Jadi teman-teman harus teliti ya, harus teliti setiap opsi yang ada dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Jadi teman-teman harus teliti, kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk memilih jawaban yang tepat. Jadi memang harus teliti, itu kalau soal-soal penalaran harus teliti. Nah, tipsnya adalah yaitu teman-teman yang pertama memang mau tidak mau harus paham konsepnya dulu dari kisi-kisi TWK yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dari beberapa itu turunan-turunannya juga ya teman-teman harus bisa paham itu, paham konsepnya itu. Nanti untuk pengimplementasian ya mulailah untuk kita bernalar terhadap isi-isi atau konsep dan teorinya. Kemudian yang kedua ya,
Tadi ini konsep ya, harus paham konsepnya. Kemudian yang kedua adalah kata kunci. Nah, teman-teman perlu melihat kata kunci yang terdapat dalam soal dan juga jawaban. Jadi hati-hati juga terhadap permainan kata yang ada dalam soal ya, frasa-frasanya atau katanya, hati-hati. Jadi biasanya memang mirip-mirip begitu ya, tapi harus ada jawaban yang paling tepat. Kemudian yang ketiga adalah cari bukti atau kata-kata pendukung di setiap pilihan jawaban. Nah, ini teman-teman harus merujuk ke soalnya ya. Jadi ketika dapat kata-kata pendukung di opsi, coba lihat kembali ke soalnya. Ada apa enggak, dijelaskan apa enggak di soalnya. Nah, kemudian yang keempat, hindari jawaban yang sifatnya spekulasi atau asumsi yang tidak jelas ya. Jadi teman-teman harus cari jawaban yang sesuai dengan fakta pada soal. Fakta pada soal atau konsep dan teori yang teman-teman telah pelajari. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus percaya pada pemikiran teman-teman, intuisi teman-teman selama proses berpikir. Oke, itu beberapa tipsnya ya. Semoga teman-teman bisa menerapkannya. Kalau teman-teman juga ada cara yang lain, itu sangat boleh ya. Kita lanjut ke pembahasan soal. Baik, kita masuk ke latihan soal. Soalnya, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk menggencarkan kampanye produk asing. Ajakan ini seiring dengan kampanye sebelumnya untuk cinta produk dalam negeri. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan yang dilansir dari akun YouTube Sekretariat Presiden. Pidato Jokowi yang menggaungkan cintai produk dalam negeri dan benci produk asing. Jadi cintai produk dalam negeri dan benci produk asing merupakan perwujudan dari, nah ini kata kuncinya ya, cintai produk dalam negeri dan benci produk asing merupakan perwujudan dari bela negara kah, nasionalisme kah, bangsa Nusantara kah, cinta tanah air kah, atau patriotisme. Nah, sebagaimana yang teman-teman telah baca ya di materi yang kami share, di situ kita bisa tahu secara singkat nasionalisme itu lebih ke perasaan ya. Perasaan dalam cinta kepada tanah air, cinta dan bangga terhadap produk-produk di dalam negeri sebagai identitas bangsa. Jadi kita menonjolkan hal tersebut, perasaan tersebut sebagai identitas bangsa. Nah, itu nasionalisme. Perasaan bangga atau cinta ya. Bangga atau cinta terhadap suatu produk, contohnya produk untuk menonjolkan identitas bangsa. Nah, kemudian bela negara, cinta tanah air dulu ya. Jadi urutannya adalah nasionalisme, kemudian cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini dia sudah lebih ke sikap. Kalau nasionalisme itu hanya cinta dan bangga terhadap produk-produknya untuk menonjolkan identitas bangsa. Kalau cinta tanah air itu ada aksinya, misalkan produk tersebut kemudian dibeli untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Misalnya para penjualnya UMKM seperti itu. Jadi ada aksi tambahan di sini, lebih ke actionnya, ada aksinya ya. Aksi terhadap rasa cinta dan bangga itu. Cinta dan bangga. Nah, kemudian patriotisme. Nah, patriotisme ini lebih ke kata kuncinya rela berkorban. Nah, rela berkorban. Jadi ketika sudah membeli produknya, kemudian dia rela berkorban, misalkan walaupun harganya mahal, mungkin dia tetap membelinya. Nah, di situ ada rasa patriotisme. Kemudian bela negara. Nah, bela negara ini lebih ke perwujudan dari ketiga sikap di atas. Nah, jadi dia cinta, bangga, kemudian membeli produknya walaupun dengan harga mahal. Jadi bela negara ini cakupan dari ketiganya. Jadi perbedaannya, bela negara itu cakupannya lebih luas dan dia bagian dari ketiga ini, nasionalisme, cinta tanah air, dan patriotisme. Seperti itu ya. Nah,
Jika ada benci produk asing dan cintai produk dalam negeri, ini lebih ke apa teman-teman? Lebih ke perasaan ya. Jadi masih ke perasaan dia, cintai produk dalam negeri dan benci. Belum ada kampanye untuk membeli, tapi masih menggaungkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri untuk mendorong individu dalam mendahulukan kepentingan nasional. Nah, di sini juga kenapa cintai produk dalam negeri, karena di sini ada kepentingan nasional juga, yaitu untuk memperkuat kemandirian ekonomi negara ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah nasionalisme karena berkaitan erat dengan perasaan. Kemudian wawasan Nusantara itu lebih berkaitan dengan cara pandang nasional ya, cara pandang bangsa terhadap diri, terhadap identitas diri. Nah, ini kurang tepat. Bela negara juga sebenarnya tepat, tapi dia lebih kompleks dan ada yang lebih spesifik jawabannya. Cinta tanah air belum ada. Tadi aksinya belum seperti kita diminta untuk membeli. Ini masih kata-katanya benci dan cinta ya. Jadi masih lebih ke perasaan. Kemudian patriotisme juga masih belum ada kata kunci rela berkorban. Jadi jawabannya adalah B. Baik, masih soal tentang nasionalisme. Adanya kasus pemaksaan suatu ajaran agama terhadap orang lain sangat tidak dibenarkan. Selain bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga diperlukan rasa saling menghormati terhadap agama keyakinan orang lain. Berikut yang menjadi alasan diperlukannya sikap saling menghormati antar pemeluk agama adalah. Ini kaitannya erat ya dengan sila pertama. Sila 1 ya. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini juga soal-soal penalaran seperti ini. Jadi ini dijelaskan sikap-sikapnya, kemudian kita diminta untuk mencari alasan yang paling tepat dari perwujudan dari sila pertama. Nah, yang A dapat. Jadi kita perlu untuk melihat setiap opsi ya, kemudian mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin. Setelah dapat kira-kira yang mungkin ada berapa, kita memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat opsinya A, dapat menyamakan agama yang berbeda. Nah, ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita bisa menyamakan agama yang berbeda. Toleransi itu memang diperlukan, tapi bukan berarti menyamakan keyakinan ya. Tapi toleransi itu lebih ke menghormati perbedaan. Jadi ini A salah. Kemudian B, menghilangkan segala perbedaan yang ada. Nah, perbedaan agama juga tidak dapat dihilangkan ya. Pasti akan selalu ada. Kita tahu di sila 1 itu yang awalnya disusun atau disebutnya kewajiban untuk melaksanakan syariat ya. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan menunjukkan perbedaan itu masih tetap ada dalam agama dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Jadi masing-masing warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Nah, itu perwujudan dari nilai atau nilai-nilai Pancasila sila pertama. Menghilangkan segala perbedaan yang ada salah. Yang C, mempererat hubungan antar warga. Nah, ini positif ya, jadi kita simpan dulu. Kemudian dia memperkuat persatuan dan menghindari konflik. Oke, ini juga positif, kita simpan dulu. Kemudian yang E, menghindari konflik dan menyatukan agama. Nah, ini juga positif, kita simpan dulu. Jadi kemungkinannya C, D, E. Coba kita lihat secara spesifik dari ketiga jawaban ini ya. Untuk yang C, mempererat hubungan antar warga. Nah, ini benar ya. Tapi di sini dibandingkan yang D ya, memperkuat persatuan dan menghindari konflik. Nah, mempererat hubungan antar warga ini udah lebih ke persatuan ya. Jadi memupuk rasa persatuan dalam keberagaman. Nah, sedangkan yang D, dia dan menghindari konflik, artinya di sana ada nilai toleransi. Nah, di sini menghindari konflik ini ada nilai toleransi. Persatuan. Nah, memperkuat persatuan ada persatuan. Jadi nilainya ada dua, persatuan dan toleransi. Nah, jika merujuk ke nilai Pancasila, ini masuknya ke
sila ketiga, dan ini sila pertama. Nah, jadi yang D ini dua nilai dalam sila dalam Pancasila. Nah, sedangkan yang C ini lebih ke satu saja, ke persatuan saja. Ya, persatuan itu ke sila ketiga. Nah, jadi walaupun mempererat hubungan antar warga itu penting, tapi tujuan utamanya adalah memperkuat persatuan dan menghindari konflik yang terjadi dalam perbedaan keyakinan. Jadi ada tambahan ke toleransi. Nah, kemudian yang E, menghindari konflik dan menyatukan agama. Kalau ini menyatukan agama salah ya. Kata-kata menyatukan agama ini kurang tepat karena menyatukan agama ini kurang tepat ya. Menyatukan perbedaan itu tidak bisa ya. Jadi setiap perbedaan itu memang tidak bisa disatukan, tapi yang ada kita harus menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi kalau perbedaan itu tidak bisa disatukan. Hati-hati dengan permainan katanya yang tidak bisa disatukan. Tapi bisanya perbedaan itu kita hargai dan hormati, ya. Nah, jadi hati-hati dengan frasa-frasa yang seperti ini ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D, karena yang D itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ya, sila pertama dan sila ketiga, yaitu penghormatan dalam keberagaman agama dan persatuan bangsa. Jawabannya adalah D. Baik, soal berikutnya masih tentang nasionalisme. Meskipun berbeda etnis dan agama, masyarakat sukses mengadakan festival budaya tingkat desa dan mendapatkan respon positif dari warga dan pengunjung pada umumnya. Kegiatan tersebut merefleksikan bahwa ini soal TWK penalaran ya. Jadi mungkin kaitannya dengan persatuan dan kesatuan, nasionalisme, tapi ini full penalaran. Jadi kita harus lihat masing-masing opsinya. A, keberagaman menjadi penghambat untuk memupuk kebersamaan. Nah, ini salah jelas ya. Karena ini kalimatnya negatif, penghambat. Ini kalimatnya negatif. Sementara yang kita lihat di sini kegiatannya berhasil, festivalnya berhasil, dan refleksinya apa? Nah, harusnya yang positif juga. Yang B, sikap saling percaya mutual trust dapat mendorong persatuan. Nah, ini bisa kita simpan dulu. Perbedaan bukanlah penghalang untuk memupuk persatuan dalam masyarakat. Nah, ini juga benar, kita simpan dulu. Kerjasama yang terjalin dengan perbedaan hanya bersifat temporal. Nah, ini keliru ya, karena tidak mencerminkan semangat kebersamaan yang dibangun dalam festival tersebut. Kita tahu festivalnya kan mendapatkan respon positif, menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin itu bersifatnya nggak temporal, setidaknya jangka panjang ya. Jadi ini salah. Kemudian persatuan dalam keberagaman merupakan hal yang sulit diwujudkan. Nah, ini juga salah karena berbeda dengan fakta yang ada di soal. Sekarang pilihannya sisa B dan C. Yang mana yang lebih tepat? Kita coba lihat, sikap saling percaya dapat mendorong persatuan. Nah, ini kan berarti dapat meningkatkan kebersamaan dan persatuan ya. C itu kurang spesifik ya, kurang spesifik. Dia di sini hanya perbedaan-perbedaan secara umum, tapi nggak dijelaskan secara spesifik. Di bagian B ini ada sikap saling percaya. Oke, jawabannya adalah B. Soal berikutnya masih nasionalisme. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik kebersamaan budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut. Nah, ini juga penalaran ya. Full penalaran. Jadi kita coba baca opsinya. A, menggunakan bahasa daerah
masing-masing. Ini kurang tepat ya, walaupun bahasa daerah itu penting, tapi ini sama sekali tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Oke, kemudian yang B kita lihat bangga menggunakan pakaian-pakaian adat dari daerahnya. Nah, ini juga sebenarnya dengan ada bangga itu berarti rasa nasionalismenya tinggi ya. Tapi ini walaupun nasionalismenya tinggi, tapi ini hanya bersifat apa namanya? Simbolik, tapi ya, karena simbolik ini. Ini eh, tidak ada upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan, karena ini cuma simbolik. Kemudian menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah. Nah, menghormati, ada kata menghormati itu seperti toleransi ya dalam setiap keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang penting adalah saling menghormati dan menghargai atas setiap perbedaan. Nah, ini jadi kita simpan dulu. Kemudian menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis. Nah, ini malah bertentangan ya, bertentangan dengan konsep kebinekaan dan persatuan. Jadi kita tetap harus menjalin kerjasama dengan walaupun ada perbedaan. Kemudian bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Nah, ini juga salah ya, karena ini terlalu sempit. Harusnya kita bisa berlaku sopan. Kalau sopan itu semuanya kita harus sopan ya, tidak boleh ke daerah yang sama saja. Nah, jadi yang paling tepat adalah C. Jadi analisisnya seperti itu ya teman-teman. Memang harus dilihat setiap opsinya. Kemudian dieliminasi, kita cari jawaban yang paling tepat. Oke. Soal berikutnya masih tentang nasionalisme. Meskipun Abdi baru 8 tahun, Abdi selalu diajak oleh ayahnya untuk menonton pertandingan sepak bola. Kali ini adalah pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Malaysia. Selain karena Abdi amat menyenangi sepak bola, ayah Abdi juga menganggap ini adalah suatu keharusan bagi dirinya dan keluarga untuk mendukung tim nasional yang sedang berlaga dalam pertandingan tersebut. Sikap yang dilakukan oleh ayah Abdi merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan nasionalisme yang dilakukan melalui. Oke, kita lihat. Jadi ini cukup full penalaran ya. Jadi nggak ada konsepnya. Yang penting kita tahu konsep dasar dari nasionalisme saja. Dan ini soalnya lebih ke penalaran. Pendekatan preventif pendekatan preventif untuk mencegah lunturnya semangat nasionalisme yang dimiliki oleh Abdi. Preventif itu mencegah ya teman-teman ya, pencegahan. Nah, di soal tidak ada yang menunjukkan bahwa Abdi itu semangatnya luntur, semangat nasionalisme luntur. Oke, berarti yang A ini kurang tepat. Kemudian pendekatan kuratif untuk menghadirkan semangat nasionalisme yang dirasa mulai luntur di kalangan keluarganya. Nah, kuratif juga ini itu maksudnya yang memperbaiki, pendekatan untuk yang memperbaiki karena sebelumnya telah hilang. Ya, kuratif itu ya, memperbaiki. Nah, ini juga tidak ada keterangan di soal bahwa semangat nasionalismenya mulai luntur ya, nggak ada ya. Jadi ini juga salah. Kemudian pendekatan represif untuk menimbulkan semangat nasionalisme agar tumbuh di dada Abdi sejak dini. Represif, kata represif itu menekan atau memaksa ya, menekan atau memaksa. Nah, ini juga kurang tepat, apalagi Abdi kita tahu umurnya baru 8 tahun ya. Jadi ini kurang tepat juga. Pendekatan ilustratif untuk memperlihatkan kepada Abdi bagaimana warga lain ikut mendukung timnas Indonesia. Sebenarnya ini juga bisa ya, kita simpan dulu. Pendekatan empiris agar Abdi mengalami sendiri pengalaman yang dapat menumbuhkan nasionalismenya. Nah, jadi ada dua pilihan nih, yang mungkin D atau E. Nah, tapi coba kita lihat di sini ayah Abdi nonton secara langsung ya, Nah, kalau ilustratif itu bisa dengan menggambarkan secara contoh saja. Jadi tidak perlu dengan datang langsung ya kalau ilustratif itu. Nah, sedangkan empiris ini lebih ke pengalaman ya. Kuncinya di sini ya, kata empiris ini.
pengalaman. Jadi dengan menonton langsung, ini memberi pengalaman yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi kata kuncinya di kata empiris ini. Dibandingkan dengan ilustratif, ini lebih tepat jika datang langsung itu bisa ada pengalaman lah. Kalau ilustratif itu bisa dengan contoh saja, tidak perlu dengan pengalaman atau datang langsung. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya, ini kita masuk ke materi integritas ya. Pertempuran besar antara arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu terjadi pada 10 November 1945. Kala itu, Inggris telah memberi ultimatum agar pihak Indonesia berhenti melawan. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang. Mereka tetap melawan demi mempertahankan kemerdekaan. Semangat perjuangan tersebut membara karena orasi dari Bung Tomo, merdeka atau mati. Para pejuang Indonesia memilih untuk melawan meskipun tahu risikonya. Nah, ini dengan seruan dari Bung Tomo, merdeka atau mati. Nah, berdasarkan kisah di atas, apa yang dapat kita pelajari tentang integritas? Oke, kita lihat opsinya. A. Integritas berarti berani melawan meskipun resikonya tinggi. Berani ini termasuk ya ke dalam nilai-nilai integritas. Seperti di materi yang teman-teman telah dapatkan ada kurang lebih 9 ya. 9 nilai-nilai tentang integritas, yaitu jujur, kemudian ada disiplin, tanggung jawab, kemudian apalagi kerja keras, mandiri, 5, kemudian ada sederhana, peduli, berani, dan adil. Nah, ini ada kurang lebih 9 ya. 9 dari nilai integritas. Nah, yang bagian A, integritas berarti berani melawan. Berarti berani ini termasuk melawan meskipun risikonya tinggi. Kita simpan dulu. B, integritas berarti selalu mengikuti arahan dan perintah pimpinan. Tidak selalu ya. Walaupun memang kita diperintah untuk mengikuti perintah atasan, tapi tidak semua juga yang harus kita ikuti. Kita tetap harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang benar ya. Jadi meskipun perintah atau situasinya mengarahkan ke tindakan yang lain, ya kita tetap harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang benar. Jadi ini kata selalu ini ya salah ya, berarti B ini tidak. Yang C, integritas berarti tidak memiliki rasa takut terhadap penjajahan. Tidak memiliki rasa takut, artinya ini masuk ke nilai-nilai berani ya. Jadi kita simpan dulu yang C. Jadi ada A, ada C. Kemudian D, integritas berarti peduli terhadap kondisi bangsa Indonesia. Peduli juga termasuk ke dalam nilai-nilai integritas, kita simpan dulu. Kemudian integritas berarti rela berkorban demi nama baik pejuang. Nah, ini salah ya, karena ada nama baik pejuang. Harusnya kan rela berkorban untuk bangsa dan negara, bukan khusus pada nama baik pejuang. Nah, sekarang tersisa 3 opsi ya, A, C, dan D. Nah, menurut saya yang paling tepat adalah yang A. Nah, kalau yang C, integritas berarti tidak memiliki rasa takut terhadap penjajahan. Nah, memang berani itu tidak memiliki rasa takut ya. Tapi ini tidak sepenuhnya tepat, karena integritas itu tidak diukur dengan hilangnya rasa takut saja. Dan penjajah juga dalam hal ini bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Tapi para pejuang itu tetap berjuang karena mereka merasa itu adalah hal yang benar. Di sini kita bisa lihat ada merdeka atau mati. Jadi pejuang ini merasa dia harus membela negaranya, tak peduli resikonya bahkan kehilangan nyawa. Jadi yang C masih kurang tepat kalau hanya diukur dari hilangnya rasa takut. Kemudian yang D, integritas berarti peduli terhadap kondisi bangsa Indonesia. Ini juga benar, peduli juga termasuk ke dalam nilai integritas. Tapi konteks soalnya di sini bukan hanya tentang peduli, tapi ada semangat perjuangan untuk melawan penjajah. Jadi peduli di sini kurang tepat konteksnya ya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah
pilihan A, yaitu berani melawan penjajah meskipun risikonya tinggi. Oke. Soal berikutnya masih tentang integritas. Pada tahun 1950, Ibunda Hatta ingin bertemu anaknya. Lalu Hashim Ning, keponakan Trihatta, diminta menjemput Mak Tuo, panggilan sang ibunda, ke Sumedang, Jawa Barat. Saat itu Hashim Ning mengusulkan kenapa tak memakai mobil dan supir Hatta saja. Pasti Mak Tuo bangga dijemput dengan mobil Perdana Menteri. Tidak bisa, pakai saja mobil Hashim. Mobil itu bukan kepunyaanku, kepunyaan negara, kata Hatta seperti dikutip dalam autobiografi Hashim, pasang surut pengusaha pejuang. Sikap Bung Hatta dalam cerita di atas menunjukkan bahwa, nah ini masih tentang integritas ya, jadi teman-teman tetap harus mengetahui konsep atau nilai-nilai dari integritas yang sebelumnya telah dijelaskan. Kita coba lihat pilihan jawabannya. Ketegasan dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan mobil dinas. Ini benar, kita simpan dulu. Kesederhanaan dan kesadaran bahwa mobil dinas bukan untuk kepentingan pribadi. Ini juga benar, kita simpan dulu. Rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap ibunda. Ini benar, di dalam soal memang ada kepedulian terhadap ibunda, tapi fokusnya bukan di situ ya, bukan fokusnya kepada kepedulian, tapi fokusnya kepada sikap Bung Hatta yang tidak mau menggunakan fasilitas negara. Jadi fokusnya bukan ke kepedulian. Kejujuran karena, yang D, kejujuran karena tidak ingin menggunakan mobil dinas untuk ibunda. Ini juga benar, kita simpan dulu. Ketidakpercayaan terhadap Hashim Ning dan mobilnya, ini tidak ada ya, bukan, tidak sesuai dengan konteks di soal. Jadi yang tersisa adalah pilihan A, B, dan D. Nah sekarang kita lihat, jadi integritas itu ada 3 tahapan ya, ada 3 level teman-teman. Jadi level yang pertama itu dia berintegritas karena mereka memang sadar bahwa ini tuh tidak sesuai gitu, dan dia seharusnya memiliki nilai integritas. Yang kedua, dia berintegritas karena dia itu taat sama aturan. Jadi karena ada aturan yang mengatur, makanya dia berintegritas. Belum muncul dari hatinya, bukan dia belum memiliki kesadaran sendiri. Jadi walaupun tanpa diatur, ketika dia memiliki kesadaran, nah itu level yang paling tertinggi. Dan yang ketiga adalah dia berintegritas karena dia hanya sekedar ikut-ikutan misalnya. Nah ini ada 3 level ya. Nah sekarang kita lihat ketegasan dan kepatuhan terhadap aturan. Nah ini dia hanya sekedar patuh ya, sekedar patuh. Jadi ini kurang pas ya, kurang pas. Yang kedua, yang B, kesederhanaan dan kesadaran bahwa mobil dinas. Nah di sini ada kata sadar. Nah berarti ini sudah level yang paling tinggi. Kemudian ada kata sederhana juga. Sederhana itu termasuk ke nilai-nilai integritas. Jadi ada di sini nilai kesadaran, kemudian nilai integritas, kesederhanaan, kemudian kesadaran juga di sini berarti jujur ya, tidak mau menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Berarti ada 2 nilai. Nah kemudian yang D, kejujuran karena tidak ingin menggunakan mobil dinas untuk ibunda. Ini juga benar, kejujuran, tapi sepertinya lebih tepat yang B ya, karena di sini dia hanya 1 nilai saja, sama kejujuran aja ya. Kalau yang atas kan kesederhanaan dan kesadaran, ada 2 di sana poinnya, untuk tidak menggunakan ke kepentingan pribadi. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, kita ke soal berikutnya. Masih tentang integritas. Saat ini banyak unit kerja di instansi pemerintah berlomba-lomba untuk membangun zona integritas. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Pembangunan zona integritas tersebut juga dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata setiap pegawai pada unit kerja untuk berperilaku jujur. Di sini ada jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Menurut saudara, dengan diwujudkannya zona integritas pada setiap kantor pemerintahan saat ini, hal apa yang akan tercermin dari diterapkannya zona integritas tersebut pada setiap kantor pemerintahan yang dapat dilihat oleh setiap masyarakat? Jadi yang ditanyakan di sini adalah dampak ya. Hal yang akan tercermin ini berarti dampak dari
eh, zona integritas yang diterapkan di setiap kantor pemerintahan. Yang tentunya dengan adanya zona integritas itu agar para pegawai bisa jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk penegakan integritas, untuk pelayanan berkualitas, dan untuk pencegahan korupsi. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Jadi kita cari dampak dari zona integritas ya. A. Berperilaku sesuai kepercayaan dan agama masing-masing pegawai. Nah, di sini agama nggak disinggung ya, nggak ada hubungannya dalam redaksi di atas, berarti ini kurang tepat. Kemudian meningkatkan nilai dan etos kerja pegawai terutama dalam melayani publik. Nah, ini masih mungkin, coba kita simpan dulu. Membantu kantor pemerintahan untuk meraih predikat kantor pelayanan terbaik. Ini nggak disebutkan ya. Predikat ini nggak ada, jadi ini tidak. Kemudian D. Bertindak secara jujur, bertanggung jawab, serta menepis semua godaan untuk korupsi. Nah, ini ada poin-poinnya ini ya. Jadi ini kita simpan. Menjaga diri sendiri dalam mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Ini menjaga diri sendiri ini nggak tepat. Artinya sisa A, B, dan D. Kita coba lihat yang paling tepat adalah D ya. Bertindak secara jujur, di sini semuanya dijelaskan di jujur, amanah, bertanggung jawab, serta menepis semua godaan untuk korupsi, dan tujuannya untuk memang pencegahan korupsi. Nah, kalau di yang B kan dia terutama dalam melayani publik. Nah, ini kan kurang tepat ya untuk melayani publik. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, soal berikutnya masih tentang integritas. Artijo Alkostar adalah tokoh Indonesia selanjutnya yang dikenal dengan integritas tinggi. Ia merupakan pengacara dan Hakim Agung Indonesia periode 2000 hingga 2018. Sepanjang karirnya, Artijo memiliki julukan Algojo Koruptor karena dirinya tak pernah gentar menangani kasus tersebut. Bahkan banyak pihak menyebut bahwa ia adalah pendekar hukum terbaik yang dimiliki Indonesia. Integritas Artijo sebagai seorang hakim terlihat dari keputusannya yang memberikan masa tahanan lama kepada para koruptor. Salah satunya kepada Angelina Sondakh dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Semula Angelina divonis 4 tahun penjara, namun Artijo menambahnya menjadi 12 tahun penjara. Nilai sikap integritas yang dapat dicontoh dan diambil dari sosok Artijo Alkostar adalah, nah sebenarnya kalau soal seperti ini teman-teman, karena narasinya cukup panjang ya dan pilihan opsinya cukup pendek, teman-teman tipsnya nanti lihat aja dulu opsinya sekilas ya. Wah, di sini opsinya seperti ini. Nah, teman-teman kan sudah tahu nilai-nilai integritas itu apa saja. Tadi sesuai materinya kan ada 9. Teman-teman harus paham itu, hafal dan pahami setiap nilai-nilainya. Nah, di sini kemudian setelah teman-teman melihat opsinya, langsung lihat saja pertanyaannya, nilai sikap integritas. Nah, kan cuma ada 9, jadi tinggal langsung eksekusi aja ya. Berarti jujur, berani, tegas. Tegas nggak ada di 9 nilai integritas. Jujur, berani, adil. Nah, ini benar ada semua. Nah, kita lihat C, tegas nggak ada, bertanggung jawab, jujur, kesatria nggak ada, jujur, konsisten, tegas nggak ada. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini salah satu tipsnya, bisa langsung lihat ke opsi. Kalau opsinya itu pendek dan teori seperti ini, jadi tinggal mengingat saja nilai integritas itu yang 9 apa saja, bisa langsung dipilih ke opsinya. Baik, kita ke soal berikutnya, masih tentang integritas. Integritas tidak hanya dilakukan oleh aparatur sipil negara saja, melainkan nilai yang terkandung dalam integritas semestinya bisa dilakukan baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Penanaman nilai integritas di sekolah sejak dini menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan. Sebagai seorang pelajar harus mencerminkan integritas baik dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Beberapa contoh perilaku integritas di lingkungan sekolah adalah datang tepat waktu, tidak membolos, serta menanamkan nilai kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Menurut saudara, berikut ini yang mencerminkan nilai integritas seorang siswa adalah, jadi ini penerapan integritas di sekolah ya. Kita coba lihat pilihannya. Jadi kalau ditanyakan terkait dengan nilai-nilai integritas, pasti tidak akan lepas dari 9 nilai ya, 9 nilai yang sesuai di materi. Jadi ada 9 nilai itu apa saja, teman-teman harus benar-benar tahu nilai-nilai integritas karena itu sesuai dari panduan dari KPK. Nah, pertama yang A, membantu
membantu teman dalam mengerjakan tugas dan latihan dari sekolah. Nah, ini kita simpan dulu walaupun sebenarnya tidak terikat langsung dengan nilai integritas. Kemudian yang B, mengikuti kegiatan sekolah dipadukan dengan mengikuti les agar menjadi siswa berprestasi. Ini nggak ada ya, nggak ada kaitannya dengan nilai integritas di sini, jadi ini salah. Membuat kelompok belajar agar bisa saling bertukar pikiran saat mengerjakan tugas sekolah. Ini juga nggak ada konsep nilai integritasnya. Mengikuti seleksi beasiswa sebagai siswa terbaik di sekolahnya juga tidak ada ya. Kemudian yang E, mengerjakan tugas secara mandiri dan tidak curang. Nah, ini bisa antara A dan E berarti ya. Membantu teman. Nah, yang mana yang lebih menonjolkan nilai integritas? Nah, jawabannya adalah yang E ya, jelas ya. Di sini ada tugas secara mandiri. Mandiri itu nilai dari integritas. Nah, kemudian tidak curang. Tidak curang ini artinya jujur. Nah, jujur juga merupakan nilai dari integritas. Oke, jadi menjawab soal-soal integritas tidak boleh lepas dari yang nilai-nilai 9 nilai integritas. Oke, cukup sekian teman-teman soal bahas kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa menambah ilmunya, bertambah ilmunya dan bisa menerapkannya nanti ketika ujian. Jadi kemudian teman-teman setelah ini bisa menjawab soal-soal latihannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.